Puji Tuhan. Shalom. Saudara bersukacita sore hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Seringkali dalam setiap doa-doa kita dalam kehidupan kita, ya ada banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ada banyak keinginan, ada banyak kerinduan, ada banyak ya perkara yang saudara minta kepada Tuhan. Tetapi seringkali juga kita menunggu, seringkali kita juga menanti jawaban Tuhan itu. Kok belum juga dijawab? Kok belum juga Tuhan tepati janjinya? Bahkan mungkin seringkali juga kita protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku baru 1 bulan berdoa sudah langsung dijawab? Saya sudah berdoa dari 2 bulan yang lalu. Saya sudah berdoa dari 3 bulan, 1 tahun yang lalu. Kok nggak dibalas? Kok nggak dijawab-jawab? Ada banyak orang yang menantikan jawaban Tuhan. Ya, ada banyak orang yang tidak sabar ketika mereka minta sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian 16. Saya baca ayat yang pertama, Hagar dan Ismail. Kejadian 16 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Baiklah, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, ya. Ini bicara tentang satu keluarga yang bernama Abram dan Sarai. Mereka berangkat dari tanah Ur-Kasdim untuk satu tempat yang Allah masih belum rahasia, yang Allah masih rahasiakan. Yang jelas tanah itu adalah tanah perjanjian, tanah yang diimpi-impikan. Termasuk dalam hidup saudara dan saya. Tapi kita tidak menuju tanah perjanjian secara jasmani, tetapi kita sedang menuju tanah perjanjian secara rohani. Amin. Abram dan Sarah mereka menantikan kelahiran seorang anak. Padahal kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, awal-awal bagaimana Allah memanggil Abram. Allah bilang, "Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar dan keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit." Abram sempat berpikir, bagaimana caranya saya menjadi satu bangsa yang besar? Bagaimana caranya keturunan saya akan seperti pasir di laut kalau anak aja nggak punya? Abram dan Sarah menantikan janji Tuhan. Abram dan Sarai menantikan jawaban dari setiap doa-doa mereka. Mungkin sore hari ini saudara dan saya pun kita sedang menantikan jawaban Tuhan dari doa yang saudara panjatkan tahun lalu. Atau bahkan mungkin 2 tahun yang lalu ketika pandemi kita berdoa, tapi sampai hari ini Tuhan belum jawab. Dan kita masih nunggu kapan Tuhan dijawab. Atau bahkan mungkin kita berdoa baru kemarin, kita pengennya hari ini Tuhan jawab. Bahkan seringkali kita mencoba untuk memaksa Tuhan untuk cepat Tuhan kasih jawaban. Kalau enggak, saya pindah. Kan manusia lebih cenderung ekspres ya saudara. Manusia itu cenderung kalau bisa hari ini minta, hari ini selesai, hari ini dijawab oleh Tuhan. Betul atau benar? Betul ya? Iya. Jadi kecenderungan manusia itu mereka minta kalau bisa itu ekspres. Makanya coba saudara perhatikan. Tahun-tahun depan ini semua itu serba ekspres, semuanya serba cepat. Hari-hari ini aja saudara mau makan, ya ada masakan cepat saji yang saudara di mana saudara tidak perlu nunggu lama. Bahkan mungkin tahun depan katanya kalau kita masuk tol kita nggak perlu lagi nempelin kartu tol. Nanti akan ada teknologi yang terbaru di mana nanti ada stiker yang ditempelkan di
mobil kita, nah stiker itu terhubung dengan akun bank kita, rekening bank kita. Lalu ketika kita melewati pintu tol, kita nggak perlu tempelkan kartu lagi, kita cukup tetap jalan aja. Tahu-tahu nanti nomor dapat di rekening kita sudah keluar debit. Oh sekian, misalkan 50.000. Express. Semuanya dibikin cepat. Tapi bagaimana dengan menanti jawaban Tuhan? Bisakah kita menanti jawaban Tuhan dan itu adalah ekspres? Bagaimana dengan kita menunggu jawaban Tuhan? Bisa nggak kita nego sama Tuhan? Tuhan, nego dong. Bisa nggak saya berdoa hari ini Tuhan jawab? Kalau nggak saya berpaling nih. Kalau nggak saya beralih nih. Saudara, ketika kita menanti jawaban Tuhan, berarti kita sedang menunggu atau kita sedang mengikuti bukan waktunya kita. Tetapi yang kita tunggu, yang kita ikuti adalah waktunya Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ingat, waktu Tuhan itu tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Tetapi waktu Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Iya dong. Kalau semua pengennya maunya manusia, entah akan seperti apa. Tapi kita menanti jawaban Tuhan. Kita menunggu jawaban Tuhan. Yang penting yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara, ketika kita menanti jawaban Tuhan, jangan menyerah. Amin. Ya. Pokoknya sebelum Tuhan bilang tidak terhadap doamu, berarti kita terus berdoa sampai Tuhan jawab ya, Tuhan jawab tidak, atau Tuhan bilang tunggu. Kalau Tuhan bilang tidak, sudah. Berarti itu jawaban doa kita. Kita rubah gaya doa kita ubah motivasi kita ubah permintaan doa kita. Tapi kalau Tuhan bilang tunggu, berarti masih ada harapan. Iya kan? Nah, seringkali kita manusia karena kita pengen ekspres tadi, seringkali kita gampang menyerah. Lalu kita bilang, udahlah, Tuhan gak dengar doa saya, percuma ikut Tuhan. Udahlah, kayaknya Tuhan gak mau dengar omongan saya. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Seringkali kita gampang untuk menyerah ketika kita menanti jawaban Tuhan. Seringkali kita gampang give up, lalu kita bilang, Tuhan udah deh, terserah lu mau jawab kek, mau enggak kek, sebodoh ting. Nggak bisa, saudara. Seringkali kita seolah-olah kita sedang memelintir tangan Tuhan, lalu kita bilang, ayo, jawab enggak. Tapi Tuhan mau kita jangan menyerah. Bisa bilang amin. Abraham, dia menantikan seorang anak, dan mereka tetap menunggu itu. Sekalipun ketika Allah kasih tahu, Abraham dan Sarah sempat ketawa. Kami udah tua kok mau punya anak. Saudara, bukankah kalau Allah yang berkehendak, maka segala sesuatu itu bisa mungkin. Amin. Abraham dan Sarah, mereka menunggu seorang anak dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, tapi nggak kunjung datang. Tapi mereka tidak menyerah. Saya berharap kita semua yang hadir pada malam hari ini atau pada sore hari ini, mungkin doa kita sudah 2 tahun tidak dijawab, belum dijawab Tuhan, dan belum ada jawaban. Terus berdoa. Seringkali ada orang yang bilang ketika kita berdoa, itu sama aja kita sedang ketok pintu. Selama yang dalam rumah itu belum jawab, ketok terus. Shalom, punten. Itu doa kita kepada Tuhan. Kalau memang sudah tidak ada orang rumah, ya sudah. Berarti jawabannya memang tidak ada orang di rumah.
Tapi ketika kita ketok, punten om, lalu kita jawab, tunggu sebentar, berarti ada harapan. Oh, berarti yang punya rumah ada. Ketika kita menanti jawaban Tuhan, Tuhan mau kita jangan pernah menyerah. Amin. Saudara, ciri anak Tuhan itu adalah ciri anak Tuhan atau ciri orang yang tidak pernah menyerah. Tapi ketika kita menyerah dalam perjalanan kekristenan kita, ketika saudara dan saya kita menyerah dengan apa yang saudara dan saya tunggu hari ini, berarti kita bukan tipe orang pemenang. Kita adalah tipe-tipe orang pecundang. Bahkan seringkali kita belum berperang, tapi kita udah mundur. Saudara, kalau kita gampang menyerah, firman Tuhan kan katakan bahwa suatu saat Yesus akan datang kembali. Nah, kalau kita gampang menyerah, saudara, maka kita akan bilang ini, sebetulnya Yesus datang gak sih? Saudara yang dulu sempat diajar sekolah minggu sama almarhum Opa, mungkin saudara sering dengar, Opa dulu bilang Yesus mau datang. Katanya sebentar lagi, sampai sekarang umur saya udah 60, kok Yesus gak datang-datang. Bener apa enggak? Kan gitu. Atau taruhlah Samuel Parulian ini anak Sabtu Ceria. Waktu mereka Sabtu Ceria, saya sering kali katakan juga Yesus mau datang sebentar lagi. Tapi sampai mereka ada yang lulus SMA, ada yang mau lulus SMA, tapi kok Yesus nggak datang juga? Bener kan enggak? Kalau kita gampang menyerah, maka kita akan bilang, ya sudahlah, kalau gitu saya balik kanan aja. Yesus bohong. Bapak Gembala bohong. Katanya Yesus mau datang. Katanya sebentar lagi. Katanya sebentar lagi. Kita gampang menyerah. Padahal sebetulnya seringkali apa yang saudara dan saya minta itu sudah di depan mata. Tetapi karena kita gampang menyerah, kita mundur, kita balik kanan. Sebentar lagi. Makanya saya lupa simpen itu. Ada ilustrasi, ada seorang bapak, dia sedang mencangkul di dalam tanah, ya, dia cangkul sampai ke jauh kedalaman berapa meter. Sebetulnya di depannya dia, satu kali cangkulan lagi, itu emas dan berlian di depan dia. Tapi karena dia menyerah, dia cangkul nggak dapat akhirnya dia putar balik. Dia bawa pulang lagi cangkul. Padahal selangkah lagi emas di depan dia, berlian di depan dia. Kita manusia seringkali seperti itu, gampang menyerah. Tapi saya berdoa, biarlah seluruh keluarga besar GPD 12 Sindang Laut, mulai dari anak-anak yang masih kecil, ya Sabtu Ceria Pemuda Remaja sampai orang tua, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tidak gampang menyerah. Jadi ketika kita menanti jawaban Tuhan, kita jangan menyerah, jangan gampang putus asa, jangan gampang kecewa, karena biasanya orang yang gampang menyerah, orang itu adalah gampang kecewa. Saudara, kan lucu kalau kita jadi orang Kristen, kita jadi orang yang percaya Yesus, lalu tiba-tiba cuma gara-gara doa kita belum dijawab loh ya, bukan tidak dijawab, belum dijawab, lalu kita menyerah dan kita kecewa sama Tuhan. Berapa banyak manusia yang kecewa sama Tuhan dan mereka menamakan diri mereka ateis. Mereka tidak lagi percaya adanya Tuhan. Karena mereka awalnya gampang menyerah. Dari gampang menyerah, mereka kecewa sama Tuhan, mereka undur diri dari Tuhan. Dan membuat kelompok orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Yang kedua, ada hal yang keliru yang Abraham dan Sarah lakukan ketika mereka menantikan jawaban Tuhan. Ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak.
Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai, ayat yang ketiga. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram dan Sarah mengambil jalan pintas, yang sebetulnya ini tidak boleh ketika kita menanti jawaban Tuhan. Jangan ambil jalan pintas. Yang setuju bilang amin. Sarah bilang, Abram, kita sudah menikah lama, tapi Tuhan tidak percayakan saya untuk melahirkan seorang anak. Tuh, ada Hagar pembantuku. Kamu hampiri dia, kamu ambil dia jadi istri. Dan saudara lihat, ketika Hagar melahirkan anak bernama Ismail, dan Sarah pun akhirnya memperoleh seorang anak, Ishak. Ismail dan Ishak akhirnya mereka menjadi suatu. Sekarang ini Ismail dan Ishak ini juga menjadi dua bangsa yang besar, yang sampai hari ini nggak pernah cocok. Gara-gara Sarah mengambil jalan pintas, Sarah mau dipoligami, dan poligami itu juga atas permintaan Sarah. Abram menghampiri Hagar diambil menjadi istri, ya, dan Hagar hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Ketika kita menantikan jawaban Tuhan, jangan ambil jalan pintas. Nah, seringkali manusia, saudara, kan ketika kita sedang menghadapi cobaan, ketika kita sedang menghadapi masalah, saudara kan dikasih dua pilihan. Saudara mau datang kepada Tuhan atau saudara mau datang kepada setan. Manusia itu lebih condong gampang mengambil jalan pintas. Dia pergi ke dukun-dukun, dia ikuti apa yang dukun perintahkan. Harus bawa ini, harus bawa itu, harus bawa ini, harus bawa itu. Ya, mereka gampang ambil jalan pintas, padahal tidak boleh. Makanya saya heran, jujur saudara, heran saya. Kok masih banyak orang yang terkena jerat dukun cabul? Kok masih banyak orang-orang yang terkena jerat dukun penipu dan lain sebagainya? Karena mereka ngambil jalan pintas. Itu masalahnya. Mereka tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Mereka tidak sabar menantikan jawaban yang terbaik. Mereka ambil jalan pintas yang ujung-ujungnya tetap akan jadi masalah buat mereka. Sarah, dia bilang kepada Abram, Sarah tidak pernah berpikir bahwa satu hari kelak Ismail dan Ishak, anak-anak mereka itu akan berseteru. Sarah gampang aja. Udah, kamu ambil aja Hagar jadi istri. Dalam arti Sarah mau dimadu. Mereka ambil jalan pintas tanpa pernah memikirkan apa yang akan terjadi nanti ke depan. Manusia lebih condong, lebih gampang untuk mengambil jalan pintas ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, ketika mereka doanya belum dijawab oleh Tuhan, dan mereka tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi nanti ke depan. Mereka jalan pintas. Karena mereka berpikir yang penting hari ini selamat. Yang penting hari ini apa yang saya butuhkan tercapai. Resiko ditanggung belakangan. Nah itu biasanya manusia seperti itu, saudara. Kan Sarah dan Abraham mereka gak akan pernah tahu kalau nanti pada akhirnya Ismail dan Ishak, anak-anak mereka kelak akan terus berseteru. Kan mereka gak mikir itu. Yang mereka pikirkan hari itu adalah Abraham cepat punya anak, punya keturunan. Mereka tidak nunggu jawaban Tuhan. Mereka tidak sabar menantikan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka.
Sudah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari. Sekalipun kita sudah nunggu lama, sekalipun kita sudah terlalu lama menunggu jawaban Tuhan dan Tuhan belum jawab doa kita, saya mau katakan, jangan ambil jalan pintas. Jangan ambil cara tercepat, tapi kita tetap menunggu waktunya Tuhan. Makanya Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan itu enak, kalau sudah waktunya Tuhan itu indah, kalau sudah waktunya Tuhan itu keren. Tapi jangan coba-coba kita mempercepat waktunya Tuhan dalam hidup kita, lalu kita ambil jalan pintas. Oke, mungkin hari ini kita melihat, wih asik loh, keren loh, tapi sebetulnya ada resiko yang menanti kita di depan. Abram dan Sarah, mereka ngalamin itu. Mereka mengambil jalan pintas. Yang ketiga, yang terakhir, dalam menanti jawaban Tuhan, mari siapkan diri kita untuk terima waktunya Tuhan. Amin. Untuk kita menanti jawaban Tuhan, siapkan diri kita untuk kita menanti, untuk kita terima waktunya Tuhan. Kapan? Tunggu saja. Yang penting siapkan diri kita, sehingga ketika waktunya itu tiba, kita betul-betul siap untuk menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Ketika kita menanti jawaban Tuhan dan kita mempersiapkan diri, sama seperti saudara dan saya dalam kekristenan kita sedang menantikan Yesus datang kembali. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangannya, menanti hari itu. Caranya kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, kita tetap setia mengiring Tuhan. Jadi ketika Yesus datang pada kali yang kedua, ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, saudara dan saya, kita betul-betul sudah siap. Amin. Ya. Jangan sampai seperti 5 gadis bodoh yang menanti pengantin pria datang. Mereka hanya bawa pelita tanpa bawa minyak cadangan. Tapi jadilah 5 gadis yang bijaksana. Mereka menanti jawaban Tuhan, mereka menanti mempelai pria. Mereka bawa pelita, mereka juga bawa minyak cadangan. Jadi ketika pengantin pria itu tidak datang-datang atau belum datang-datang dan pelita itu mulai redup, maka mereka tuang lagi minyak cadangan. Pelita itu nyala lagi. Tapi dengan 5 gadis bodoh, mereka hanya menunggu kapan pelita itu mati, api itu mati, lalu mereka sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Mereka tidak bawa minyak cadangan. Siapkan diri kita untuk menerima waktunya Tuhan. Siapkan diri saudara dan saya untuk menunggu waktu yang terbaik yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi ketika dia datang pada kali yang kedua, ketika dia datang kembali ke dalam dunia ini, saudara dan saya, kita betul-betul sudah siap. Amin. Sudah siap itu dalam arti kalau sama seperti saudara dan saya, kita mau datang ke gereja. Saudara kan di rumah saudara mempersiapkan diri kan. Saudara makan dulu, mungkin saudara mandi dulu, saudara sudah siapkan pakaian saudara untuk saudara datang ke gereja, saudara juga siapkan kolektor saudara. Jadi ketika waktunya tepat harus berangkat ke gereja, maka semuanya sudah siap. Jangan nantilah, kapan. Berarti kita tidak sedang mempersiapkan diri. Kita semua orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya, kita sedang mempersiapkan diri, kita sedang menantikan Yesus datang kembali. Dan kita semua harus mempersiapkan diri menunggu hari itu tiba. Kita siapkan jas kita siapkan kerohanian kita siapkan yang terbaik ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Dia mendapati saudara dan saya. Kita sudah siap menantikan kedatangan. Ya, iya. Karena memang itu yang Tuhan
kalau saudara dan saya menanti jawaban Tuhan dengan sabar, selalu ada pelangi sehabis hujan, selalu ada sukacita yang saudara dan saya akan terima, selalu ada berkat yang Tuhan sudah siapkan, yang satu saat kita akan ambil, kita akan meraih berkat kita. Yang penting ketika kita menanti jawaban Tuhan, kita sabar, tidak menyerah, kita tidak ambil jalan pintas, dan kita betul-betul sudah siap menantikan itu semua. Saya mau saudara bangkit berdiri. Inilah firman Tuhan yang saya